Non, Mas Arjuna sudah pulang? Bi Atun bertanya sambil menghampiriku yang baru saja masuk ke dalam rumah. Udah, Bi. Aku langsung duduk melepas lelah. Dari tadi dia di sini, imbuhku. Iya, Non. Kekeh pengen nunggu. Udah hampir 3 jam lebih, gak pulang-pulang. Non balik malah pulang. Jelas Bi Atun. Aku yang suruh, ku jawab sambil meraih gelas bersih lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Sudah tersedia di meja sejak tadi, tapi bukan bekas Arjuna. Oh, pantesan. Gak tahu tuh orang, keseringan banget datang. Ku simpan gelas air setelah setengahnya diteguk untuk melepas dahaga. Kayaknya Mas Juna suka sama Non ya, kata Bi Atun sambil mengelap vas bunga dan bunganya. Katanya sih gitu, tapi aku gak suka sama dia. Ku jawab dengan santai dan sedikit kesal. Jadi bener, Mas Arjuna sudah ungkapkan perasaannya sama Non Aurel? Selidik Bi Atun. Aku mengangguk. Kembali meneguk air yang tersisa di gelas sampai habis. Terang-terangan, Non, kembali Bi Atun bertanya dengan kaget. Iya, ku jawab cuek. Maksa, tanyanya. Ya, gitulah Bi. Makanya aku jadi risih sama dia. Hati ini kan gak bisa dipaksakan. Tapi menurut Bibi, memang Mas Juna itu tipikal laki-lakinya yang arogan ya, Non. Dia juga tipikal memaksa. Bibi juga yang nungguin di rumah kesel. Padahal wajahnya kalem, manis dan tampan. Tapi sikapnya, Bi Atun berkomentar. Iyo, si Mbok lebih suka sama Den Ferry, Non. Dia santun dan sopan. Gak aneh-aneh juga. Si Mbok tiba-tiba datang ikut nimbrung. Ia membawakan segelas jus mangga yang wanginya membuat kerongkongan ini berbunyi. Tapi si Mbok kok bahas Ferry? Si Mbok sama Bi Atun yang suka sama si bawel itu. Aku sih biasa saja, ku jawab sambil meraih gelas dari si Mbok lalu meminumnya. Belum, kata si Mbok dramatis. Iyo, aku juga lebih suka sama Mas Ferry, Mbok. Udah ganteng, maco, putih, imut. Ganteng. Sampean borong saja, si Mbok memotong. Aku terkekeh memperhatikan keduanya saling berkomentar tentang pengacara bawelku. Oh iya, Non, Dan Ferry gak main ke sini ya? Apa hanya kalau Non punya kasus saja? Tanya Bi Atun. Dia berharap Ferry main ke rumah. Ngapain, Bi? Dia kan cuma pengacara. Dia hanya datang saat ku suruh saja. Untuk apa coba dia main ke sini kalau nggak ada urusan? Jawabku. Loh, Mas Juna juga kan gak ada urusan datang ke sini aja. Komentar Bi Atun. Beda, kalau Den Juna itu kayak lagi ngincer si Non. Komentar si Mbok menanggapi kata-kata Bi Atun. Saya harap sih Mas Ferry juga bisa main-main ke sini seringan. Karena mata ini tuh kalau lihat Mas Ferry jadi seger banget. Jadi semangat kerja. Bi Atun angkat bicara lagi. Jadi sekarang gak semangat? Ya sudah, gaji bulan ini diundur sampai bulan depan. Ancamku bercanda. Jangan, Non. Bercanda kok. Ya, kalau ada Mas ganteng lebih semangat. Pakaian yang udah dicuci pun bakalan Bi Atun cuci lagi deh. Jawabnya makin ngaco. Lalu kalau terus dicuci kapan keringnya? Bi Atun terkekeh kecil, malu-malu mendengar komentarku. Tapi menurut si Mbok, Mas Ferry juga punya rasa khawatir berlebih sama Non. Toh pas Non dalam bahaya, dia langsung siaga. Cek si Mbok lalu lacak alamat di mana si Non dari nomor si penjahat itu. Pintar kan? Ternyata benar, Ferry lacak nomor penjahat yang masuk lewat WA ku. Tapi apa dia udah punya pacar ya, Mbok? Wajah tampan kayak gitu pasti laku keras. Bi Atun kembali menanggapi. Hush, si Mbok singgung lengannya. Memangnya ikan asin laku keras? Ngawur. Bi Atun tertawa. Yo, maksudnya pasti banyak cewek antri. Sudah, Aurel mau ke dalam dulu. Mau mandi. Mereka berdua aku tinggalkan. Kedengarannya masih saja membandingkan antara Ferry dan adiknya, Arjuna. Aku harus cari tahu kenapa wajah Ferry lebam-lebam. Dia berantem sama siapa?
Yang aneh, lebamnya itu seperti masih baru. Seperti baru beberapa hari. Jangan-jangan dia berantem ada hubungannya denganku. Fer, aku kapan boleh jenguk Tante Sandra? Ku kirim pesan keesokan paginya ke nomor Ferry. Memang aku ingin sekali menjenguknya. Kasihan Tante Sandra, dia pasti kesepian. Masih centang 2 belum berubah warna. Beberapa detik kemudian, warna abu berubah menjadi biru. Tapi tidak ada balasan. Aneh. Fer, kamu marah sama aku. Kenapa? Kembali ku kirim pesan diakhiri emoticon sendu. Centang 2 berwarna biru langsung. Tetap, sama sekali tak ada balasan. Apa dia ada masalah denganku? Keadaan mama kamu gimana? Sudah baik kan? Tek. Setelah ku kirim, tumben sekali dia matikan data hingga hanya checklist satu saja yang kulihat. Sebenarnya ada apa dengan Ferry? Apa dia tak mau aku jenguk mamanya? Ini aneh. Ku coba untuk memanggilnya. Nihil, dia tak mengangkat panggilan dariku. Fix, Ferry ada masalah denganku. Aku yakin Tante Sandra kena serangan jantung karena dia tahu kalau aku hanyalah bersandiwara dengan anaknya. Aku harus temui mereka. Tapi apa keadaan Tante Sandra tidak akan drop kalau aku datang? Ah, bingung. Rambut ini ku acak karena kesal. Sumpah, aku jadi serba salah. Ferry tak bicara masalah apa. Mana dia yang ceria dan selalu membuatku kesal. Pak Ferry ada. Pukul 10 aku datang ke kantor Ferry. Ada, Bu. Baru saja datang. Beliau sedang meeting, tapi sebentar lagi usai. Sekretaris Ferry mengutarakan tentang bosnya. Saya boleh nunggu, pintaku. Silahkan. Sebelumnya ibu sudah buat janji, tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Ya sudah, ibu silahkan tunggu saja. Saya akan beritahu pada Pak Ferry ada Bu Aurel datang. Ia sudah tahu namaku sebelumnya. Gak usah, jangan bilang ada saya. Saya tunggu saja ya. Pintaku dengan 2 alis meninggi. Ia pun terheran. Lamat-lamat mengangguk. Baiklah, Bu. Jadi saya tak perlu beritahu dan susul Pak Ferry? Tanyanya lagi. Aku menggelengkan kepala kembali. Menunggu Ferry yang sedang bertemu klien lumayan cukup lama. Sudah 15 menit dia tak juga keluar. Akhirnya, terima kasih Pak Ferry. Saya permisi dulu. Seorang klien wanita keluar dari ruangan Ferry. Ia berlalu ke hadapanku. Pun Ferry melihatku yang sudah duduk menunggu. Ia nampak tak berekspresi apapun. Bukannya menghampiriku, dia malah masuk ke ruangannya lagi. Sekretaris Ferry pun heran melihat bosnya langsung membalikkan badan tak menyapaku. Ku susul Ferry. Fer, dia membiarkan pintunya membuka. Apa itu artinya aku boleh masuk? Tok tok. Meskipun dia sudah melihatku, tapi tak sopan rasanya kalau aku tak mengetuk pintu. Dia diam saja, tak menoleh sedikit pun, hanya sibuk dengan layar datar miliknya. Assalamualaikum, Fer. Ujarku mengucap salam. Waalaikumsalam. Ia menjawab tanpa menoleh. Ini terasa sangat aneh. Aku memberanikan diri mendorong tubuh ini untuk duduk di hadapannya. Fer, kamu sebenarnya kenapa? Sebagai pengacaraku, seharusnya kamu tidak bertingkah seperti ini. Mulut ini mulai memancing supaya Ferry bicara. Dia hanya diam mengotak-ngatik keyboard laptop. Ferry, ucapku lagi. Pun dia hanya fokus pada layar. Fer, aku butuh jasa kamu buat tuntut mantan mertuaku. Kamu kok gini sih? Akhirnya aku ada alasan. Padahal untuk menuntut ibu sama sekali tidak kepikiran. Oke, aku akan urus semuanya. Hanya itu jawabannya. Namun ia kini menyingkirkan laptop. Ia menatapku sambil menyatukan ke-10 jarinya di sangga sikut di atas meja. Kini kami saling bertatapan. Kamu mau tuntut Bu Lasmi segimana? Silahkan jelaskan. Bingung. Terserah kamu saja. Yang penting ibu dan penjahat itu harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ku jawab ngasal. Yang penting pria ini bicara saja dulu. Oke. Ia menunduk lalu kembali meraih benda gepeng berukuran sekitar 14 inci. Kami terdiam. Hening. Fer, gimana keadaan mama kamu? Apa dia masih dirawat? Atau sudah bisa pulang?
Tanyaku memulai tema. Belum, Mama masih di rumah sakit. Mungkin besok bisa pulang. Sama sekali Ferry tak menolehku. Dia pasti fokus bikin berkas soal ibu untuk ia limpahkan ke pengadilan. Berarti keadaan Tante Sandra membaik. Syukurlah. Tak ada tanggapan darinya. Ia tetap fokus dengan benda gepeng itu. Fer, kamu sedang apa? Tanyaku, karena dia hanya diam. Bukannya kamu butuh jasaku untuk menuntut Bu Lasmi? Jawabnya datar, seperti penggaris saja, rata. Kamu kok jadi gini, Fer? Terus kenapa aku gak boleh jenguk mama kamu? Apa sakitnya ada hubungannya sama aku? Hingga aku gak boleh jenguk? Tanyaku langsung pada poin yang dituju. Bukannya kamu mau aku kayak gini? Bukannya aku hanya pengacara bawel? Ya sudah, aku diam. Jawabnya datar pula. Aku diam. Kenapa? Kamu namai nomor aku di ponsel kamu kayak gitu, kan? Dan sekarang aku malas buat bawel. Tek. Ya, aku memang menamainya. Pasti dia tahu karena mengotak-ngatik ponselku kemarin itu. Kamu otak-atik ponselku? Dia diam. Netranya cuek sekali. Sok fokus. Ferry, kurai laptopnya karena kesal. Apa yang kulihat? Dia tidak sedang menulis sesuatu, tapi dia hanya memainkan game konyol saja. Apa maksudnya? Alisku bertaut. Dia kaget. Loh, kata kamu lagi bikin surat buat dilimpahkan ke pengadilan. Mana? Kamu dari tadi cuma main game konyol. Cecarku kesal. Kini aku berdiri di hadapannya. Sudah, jawabnya cuek. Mana? Selidiku. Dia malah diam. Ferry, kamu kenapa sih? Terus wajah kamu lebam kenapa? Tak kusangka mulut ini refleks bahas wajahnya yang lebam, namun sudah mulai memudar. Tapi pasti itu sakit sekali. Dia tawuran? Gak penting, kamu sekarang pergi saja. Ia mengusir. Oke, aku akan pergi, tapi ke rumah sakit. Temui mama kamu. Aku kekeh ya, Fer, ancamku. Aku gak bolehin kamu ya, Rel, kekangnya. Kenapa? Kasih aku alasan. Baru aku akan turuti kamu. Kalau tidak, aku akan datang saja. Larangan kamu sama sekali gak berarti. Ku ancam lagi dia. Terdiam. Oke, aku pamit. Segera kaki ini melangkah pergi. Rel, cegahnya. Aku akan tetap pergi. Wajah ini menolehnya. Kamu jangan temui mama aku. Kamu ngenyel ya. Bentaknya. Kini ia dorong tubuhnya ke hadapanku. Ya, memangnya kenapa? Aku salah apa? Hah? Selidik batin ini. Memang ini yang aku inginkan, supaya ia bicara. Pokoknya gak boleh, atau mama aku akan sakit lagi. Tek. Maaf, aku akan tetap temui mama kamu, kecuali kamu mau jelaskan semuanya. Apa salah aku sama mama kamu? Lalu kamu lebam-lebam juga kenapa? Imbuhku. Dia hanya diam. Assalamualaikum, aku pergi. Rel, cegahnya. Namun aku tetap pergi. Kupikir keadaan Tante Sandra setelah dipasang ring akan membaik. Semoga saja saat ku temui Tante Sandra tidak naik darah. Rel, Ferry mengejarku. Namun diri ini tak menggubrisnya. Langsung ku bawa tubuh berbobot 50 kg ini mendekat ke mobil dan masuk. Aurel, Ferry memanggilku dengan nama utuh. Sejenak nafas ini ku atur, lalu menancap gas untuk menuju rumah sakit. Maafkan aku, Fer. Aku harus tahu kenapa kamu bersikap seperti itu. Tante Sandra orang yang baik, jadi ia pasti bisa jelaskan. Dan lagi, dia pasti memaafkan aku atas alasan nanti. Bersambung.